Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Indonesian Television News. Saat ini saya sedang berada di Desa Gunung Gijul, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Bisa kita saksikan bersama-sama saat ini. Saya ditemani dengan Kepala Desa Gunung Gijul, Bapak Ferry Ferdiansyah. Mau tahu keseruannya? Mari ikuti saya. Saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Desa Gunung Gijul, Pak Ferry. Halo, selamat siang Pak Ferry. Siang. Pak Ferry, tepat di depan kita ini Pak, ini ada sarang lebah Pak ya? Ya betul. Bisa diberitahukan Pak, ini jenisnya apa sih? Nah, kalau yang jenis yang ini adalah jenis Torasika. Jenis lebahnya. Kalau ini masuk ke jenis utama juga ada di sini, tapi yang ini jenis yang agak langka karena jenisnya madunya lebih banyak sumbernya. Oh iya. Ini memang asli potensi desa Pak yang ini kita kembangkan Pak. Oh iya, ini yang kita kembangkan di desa kita salah satunya madu. Karena madu menurut kita penghasil dari hutan bukan kayu. Maka kita kembangkan jenis madu di desa kita. Ini sudah kita ekspor sampai kemana sih? Ini alhamdulillah sudah, kalau pemasaran jenis madunya sudah hampir, kalau di apalagi kalau di Lampung Utara sudah banyak yang memesan kita, bahkan sampai ke Jakarta juga sudah ada yang memesan. Ini, nah sampai keluar kota. Pak Ferry, saya bisa cicipi langsung? Oh ya bisa. Pak. Ini kalau mau minum bisa langsung, karena lebah ini bisa kita minum langsung dari sangkarnya karena dia ini ramah dan dia bukan jenis yang menyengat. Ya, silakan gitu, Pak, ini ya. bisa kita cicip langsung disedot aja, bisa langsung kita minum. Nih, ini kita coba cicipi. Rasanya sedikit asam, tapi manis, luar biasa Pak. Pak Ferry, Ya. kita bisa ngobrol sebentar Pak mengenai potensi kita. Kan ini kan nggak cuma lebah sih Pak di Desa Gunung Gijul ini, Oh, ada ya. selain lebah kan katanya ada kayak binatang-binatang dilindungi, tanaman-tanaman yang unik gitu di sini kan. Kita bisa ngobrol sebentar Pak. Oh ya, kalau gitu kita ngobrol ke pondok aja. Oke, siap. Baik pemirsa Indonesia Television News, terima kasih masih bersama kami. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Gunung Gijul, Bapak Ferry. Selamat siang Bapak Ferry. Siang. Pak Ferry, saat ini kita sedang berada di penangkaran lebah di Desa Gunung Gijul Pak. Ya. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi motivasi kita Pak untuk menangkarkan lebah di daerah kita Pak? Yang pertama, kita termotivasi untuk menangkarkan lebah di desa kita ini karena sesuai dengan alamnya dan lingkungannya. Karena di sini banyak jenis tanaman-tanaman yang berbunga yang dia ada di desa kita, dan masih ada hutan yang masih asli yang terjaga di desa kita ini. Untuk kuasanya sendiri Pak, kira-kira ini berapa sih luasan untuk penangkaran lebah ini? Kalau keluasan ini, kita ini di tanah kita ini udah hampir ada sekitar 4 hektar, dan sudah ada sangkar lebah ataupun kotak-kotak yang ada di desa, di kebun ini hampir 600 kotak. Dan itu pun bermacam-macam jenis lebah yang ada. Pertama ada jenis Itama dan Milipera yang jenis menyengat dan tidak menyengat yang kita kembangkan di desa kita ini. Untuk peminat dari lebah madu ini sendiri Pak, paling banyak diminati jenis apa? Kalau sekarang yang banyak peminat dan pemesanan yang ke kita sekarang jenis Itama ataupun jenis Torasika ini cukup banyak pemesanan, bahkan di inden sama masyarakat. Kita dipesan sebelum panen, kita sudah dipesan duluan. Iya, Pak, sebelumnya kita sempat ngobrol nih Pak. Selain madu ternyata banyak fauna yang sempat kita lepaskan di hutan tempat kita sekarang Pak. Itu bisa dijelaskan sedikit Pak? Di desa kita ini selain ada lebah, pertama yang kita konservasikan di sini jenis binatang-binatang yang dilindungi, bahkan yang tidak dilindungi kita juga lestarikan di sini. Di sini ada jenis yang cukup dilindungi dan cukup menarik, terenggiling. Jenis terenggiling di sini kita kembangkan di suatu titik, ada tempat lokasi titiknya, maka di situlah yang tempat kita konservasikan. Ketika ada hasil tangkapan atau penyerahan dari masyarakat, ya kita kembalikan ke tempat ruang ataupun titik lokasi tangkap terenggiling tadi. Iya. Selain dari fauna Pak, ada flora juga Pak.
Itu tanaman apa sih yang kita kembangkan, Pak? Ini kan potensi iya. potensi Desa Gunung Gijul ini kan sangat menarik untuk dikunjungi, bahkan dari apa namanya, tempat wisatanya, kearifan lokalnya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Selain binatang, floranya dan faunanya kita di sini jenis tumbuh-tumbuhan yang cukup langka. Kita tanam, bahkan kita kembangkan, bahkan kita semai lagi agar tumbuh dan bisa dilihat anak cucu kita nanti. Jenis tanaman yang kita kembangkan di sini jenis pohon kayu secang dan pohon kayu anak tenam dan kayu sialang. Bahkan di sini kita jaga ketika yang ada di kebun ataupun di tanah penduduk itu kita jaga bersama-sama dan kita buat suatu tempat penyebaran bibit. Iya. Bapak, arti katanya, Pak, ini kan nggak cuma ini sih, Pak. Nggak cuma flora dan fauna. Desa kita bisa menjadi tempat desa yang observasi, Pak. Itu alasannya kenapa, Pak? Pertama, di sini saya terinspirasi untuk mengajak masyarakat kita bahwa sadar akan pentingnya lingkungan dan menjaga sumber air, karena kebetulan desa kita ini ada di hulu. Jadi tempat yang lebih tinggi dan hutannya cukup asri dan masih terjaga, berarti menyimpan sumber air yang banyak dan bisa mengaliri ke desa-desa tetangga, bahkan ke Werarem. Itu salah satunya air dari desa kita. Berarti desa kita ini menjadi satu-satunya desa yang letaknya ada di hulu, Pak, ya? Iya, betul. Ini mungkin desa kita ini yang paling tinggi di Kecamatan Abung Tengah ini, dan yang masih memiliki hutan, yang masih terjaga. Hutan kita ini, hutan desa ini masih ada sekitar luas 19 hektar. Nah, itu tadi pemirsa, bincang santai kita bersama Kepala Desa Gunung Gijul. Bisa kita saksikan bersama-sama. Penangkaran lebah di Desa Gunung Gijul ini sangat cukup menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Bahkan Bapak Ferry selaku kepala desa sempat mengatakan banyak sekali satwa yang dilindungi, cukup dilindungi di desa ini. Nah, tunggu apa lagi? Ayo kita kunjungi.